Ya, nasib berbeda-beda dialami para pemain abroad saat mereka kembali ke klubnya. Ada yang menang namun juga ada yang kalah. Untuk kali ini, kekalahan sering dirasakan oleh para pemain, misalnya yang dialami Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Kedua pemain tersebut gagal menghindarkan timnya dari kekalahan dalam lanjutan Liga Belgia dan Liga Australia. Untuk Ragnar dan Rafael tampaknya masih mending, karena meski kalah, mereka tetap mendapatkan kesempatan bermain. Berbeda dari Marcelino, meski dirinya masuk ke skuad utama Oxford, tapi ia belum mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dan lebih ngenesnya, klub dari Marcelino itu malah dibantai Middlesbrough dengan skor 6-2. Saat para pemain Indonesia mengalami kekalahan bersama klubnya, nasib lebih baik dirasakan oleh Kevin Dix. Ia yang comeback usai cedera kembali diandalkan timnya untuk melakoni pertandingan melawan Lyngby BK. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix berhasil mengantarkan timnya untuk meraih kemenangan dengan skor 2-1. Lebih luar biasa lagi, pemain berusia 28 tahun itu juga mampu menyumbangkan 1 assist untuk rekannya. Kemenangan yang membuat FC Copenhagen itu untuk sementara berada di posisi puncak klasmen di Liga Denmark. Duel Verdonk versus Ole Roemeny di Liga Belanda. Dari beberapa pertandingan tadi, yang paling menarik pastinya adalah pertemuan antara Kelvin Verdonk dan Ole Roemeny, di mana keduanya harus berjibaku membela klubnya masing-masing dalam misi meraih kemenangan. Dalam duel tersebut, Ole Roemeny harus bangga karena timnya akhirnya mampu mengalahkan tim dari Kelvin Verdonk dengan skor 2-1. Tapi selain bangga, Ole tampaknya juga harus rela merasakan ospek dari Kelvin Verdonk. Saat itu, calon pemain timnas Indonesia tersebut masuk di babak kedua. Ia kemudian menjadi pagar betis bagi timnya untuk menghalangi tendangan bebas dari Nijmegen. Kebetulan yang mengeksekusi tendangan bebas itu adalah Kelvin Verdonk. Tendangan kemudian dilakukan Verdonk, sebuah tendangan yang sangat keras. Tapi sayang, tendangan Verdonk malah mengenai badan dari Ole Roemeny. Entah sengaja atau tidak, yang pasti itu adalah tembakan selamat datang untuk Ole jika bergabung ke timnas Indonesia. HY bangga kenalkan tradisi unik GBK di Belanda. Sebelum duel antara Verdonk dan Ole tadi, pemain Indonesia yang lain, yakni Tom HY, sudah lebih dulu bermain melawan Go Ahead Eagles. Dalam laga itu, Tom HY bermain cukup bagus, tapi sayang ia harus menerima kenyataan karena timnya kalah dengan skor 3-0. Setelah itu, HY kemudian memanfaatkan waktunya untuk melakukan podcast. Dalam podcast tersebut, HY bercerita soal pengalamannya membela Indonesia di pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun itu juga bercerita soal tradisi unik yang biasa dilakukan setelah pertandingan selesai. Tradisi lagu yang dimaksud adalah menyanyikan lagu Tanah Airku, yang menurut HY itu adalah tradisi soal kecintaan terhadap bangsa dan negara. What's always a very special moment after the game, we first gather around the circle. Yeah. In the middle of the pitch, and they play Tanah Airku. It's like, it's a beautiful song. What is it about? It's about the love and pride for the country. Actually, if you win or lose, it doesn't matter. We still gather around, and the whole stadium puts the light up. Oh wow! And we sing together, so every time it comes back that we're doing it. Nama Indonesia semakin dikenal di Eropa. Selain dari para pemain abroad, ada cara lain yang membuat nama Indonesia semakin dikenal di Eropa. Salah satunya yang terjadi di pertandingan antara Southampton melawan Liverpool tadi malam. Saat itu, ada salah satu pemain Soton yang masuk ke lapangan. Dia adalah Yukinari Sugawara, pemain yang mencetak gol keempat untuk timnas Jepang di pertandingan melawan Indonesia. Ia disebut komentator telah mencetak gol ke gawang Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia.
Sayangnya beberapa menit kemudian, Sugawara malah melakukan handsball di dalam kotak penalti. Handsball itulah yang menjadi titik balik Liverpool untuk meraih kemenangan atas lawannya tersebut. Kini dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diprediksi bakal semakin dikenal dunia, terutama di bidang sepak bola. Selain dari para pemain, prestasi dari Indonesia tampaknya juga menarik untuk diperhatikan. Soal ini sudah terbukti karena dalam beberapa kesempatan, timnas Indonesia selalu masuk dalam headline berita luar negeri, entah itu dari Belanda, Amerika, hingga headline di media-media Asia. Jadi itulah cerita menarik dari para pemain abroad yang kini sudah kembali ke perantauan untuk membela klubnya masing-masing.